Oke, adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, para pelajar generasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya, Mas Yudi Zulkifli Imansyah, Sarjana Farmasi. Saya merupakan guru di SMK Farmasi Yamasi Makassar. Pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara menggunakan aplikasi Google Classroom. Cara menggunakan fitur Google Classroom. Jadi anak-anakku sekalian, banyak metode atau aplikasi yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran, tetapi salah satu yang menurut saya cukup efisien dan sederhana untuk kita gunakan itu adalah Google Classroom. Baik, saya akan coba menjelaskan kepada adik-adikku sekalian. Jadi untuk menggunakan Google Classroom, kita bisa menggunakan laptop, kita juga bisa menggunakan handphone. Terserah mana yang membuat kita lebih mudah. Apalagi di masa pandemi ini, kita masih harus belajar dari rumah ya, karena kondisi kita masih belum aman. Khususnya di Makassar, kita masih berada di zona merah. Kita sama-sama berharap, sama-sama berdoa semoga kondisi ini segera berakhir sehingga kita dapat berkumpul kembali mengajar, belajar tatap muka secara langsung di sekolah. Oke. Baik, untuk langkah awal sebelum kita masuk ke Google Classroom, kita harus memastikan browser kita, baik itu Mozilla maupun Chrome, itu sudah terkoneksi dengan email yang akan kita gunakan. Jadi anak-anakku sekalian harus terlebih dahulu membuat akun email, di mana pada saat kita membuat akun email, kita harus menggunakan fitur dari Google. Jadi kita harus menggunakan @gmail ya, @gmail. Karena Google Classroom merupakan kepemilikan dari Google, sehingga untuk connect ke dalamnya kita harus memiliki akun email yang terkoneksi juga dengan Google @gmail. Oke, sesudah di sini saya coba menggunakan email dari cbt-yamasi@gmail.com ya. Nah, kita masukkan di pencarian, kita klik Classroom. Kita pilih di sini Classroom. Masuk ke sini. Kemudian kita buka Classroom. Kita ganti emailnya, karena email ini saya gunakan untuk sebagai guru. Kita pakai Yamasi CBT. Nah, tampilan ini akan muncul ya untuk email-email yang baru pertama kali bergabung di Google Classroom. Nah, setelah tampilan ini muncul, maka kita mengklik tombol tambah. Di sini ada dua pilihan, gabung ke kelas atau buat kelas. Karena kita seorang siswa, maka kita memilih gabung ke kelas. Pada saat kita telah memilih gabung ke kelas, untuk akses ke kelas, itu dia meminta kode akses. Kode kelas ya, dia minta kode kelas. Kode kelas ini dapat kita peroleh dari guru mata ajar kita. Itu akan dibagikan mungkin di grup WA masing-masing kode kelasnya, jadi kita tinggal masukkan ke sini. Saya contohkan, saya copy di sini, saya paste kode kelas saya, terus saya klik gabung ya. Saya klik gabung. Saya coba bergabung. Nah, kebetulan saya adalah guru ilmu resep, jadi ini adalah kelas saya, ilmu resep kelas 11D tahun ajaran 2020-2021. Jadi siswa dengan akun Yamasi CBT itu sudah menjadi siswa di Google Classroom saya di kelas 11D. Oke. Nah, untuk di dalam Google Classroom ini ada 3 fitur yang bisa kita manfaatkan. Ada forum, ada tugas kelas, dan ada kalau kita mau melihat anggota ya. Nah, dalam forum ini biasa guru menyapa siswanya, atau tempat ini kita bisa gunakan untuk diskusi ya, untuk melakukan diskusi ya. Jadi ini assalamualaikum anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Di forum inilah kita bisa berdiskusi apa masalah tentang pembelajaran. Setelah forum, di samping forum itu ada tugas kelas. Nah, di tugas kelas ini semua perintah, baik itu materi, baik itu absensi,
baik itu tugas, baik itu kuis akan dibagikan oleh guru di dalam tugas kelas. Nah, kita melihat karena kita baru masuk, kita mau cek kehadiran dulu. Kita mau isi kehadiran. Kita klik, karena saya hadir, maka saya pilih hadir. Kalau saya pada pertemuan jam pelajaran itu sakit, saya pilih sakit. Kalau saya izin, saya klik izin. Saya hadir. Kemudian kalau kita sudah memilih, jangan lupa mengklik serahkan. Jadi setiap telah memilih jawaban, jangan lupa serahkan. Supaya jawaban yang kita pilih itu sampai ke guru kita masing-masing. Serahkan ya. Klik lagi di sini. Anda tidak dapat mengubah jawaban sudah dikirimkan. Ya, serahkan. Oke, kita sudah menyerahkan. Cuman adik-adik sekalian, pada saat kita mau menyerahkan tugas maupun cek kehadiran, tolong di samping ini selalu guru pasti mencantumkan waktu batasnya, tenggat batas akhir. Ya, tolong jangan kita melebihi batas akhir untuk menyerahkan baik itu kehadiran, absensi maupun nanti tugas dan kuis. Ini saya setting tenggatnya 22.00, tapi sekarang sudah jam 22 lewat. Maka tetap akan terkirim ke guru kita masing-masing. Namun laporannya di situ dikirim terlambat sehingga itu dapat mempengaruhi nilai kedisiplinan kita sebagai siswa. Artinya kita terlambat bergabung di classroom yang telah dibuat oleh guru kita. Ya, jadi tolong diperhatikan, semua tugas pasti ada batas akhirnya atau tenggatnya. Oke, ini ya, kecuali materi tidak ada tenggatnya ya. Nah, kemudian setelah kita isi, kita mau tahu materi apa yang guru kita bagikan di dalam tugas kelas ini. Kebetulan materi awal saya adalah larutan, sehingga saya buat topik di sini, topik larutan. Semua materi yang mengenai larutan itu akan saya bagikan di sini. Nah, ini adalah materi pertemuan pertama mengenai definisi larutan, jenis-jenis larutan, dan jenis-jenis pelarut yang digunakan. Kita lihat materi. Baru kita klik, PowerPoint-nya akan tampil seperti ini. Nah, seorang guru pasti akan merubah materinya. Dia akan membagikan materi sesuai dengan pertemuan. Jadi ini kebetulan saya belum mengedit. Jadi materi ini untuk materi larutan saya bagikan semua slide-nya. Tapi nanti seorang guru pasti akan mempersingkat materinya. Dia akan membagikan materi per pertemuan supaya lebih mudah untuk siswa pahami. Setelah kita lihat materi, kita kembali ke kelas. Kita bagian ini tutup materinya. Kita akan kembali ke sini. Sudah lihat materi, di sini ada tugas yang diberikan oleh guru. Kita lihat tugas 1 larutan. Di sini tenggatnya besok sampai 23.59. Tapi kalau kita mau kerjakan sekarang juga boleh. Kita buka tugas larutan. Kita di sini lihat tugas. Kita buka di sini. Kemudian kita jawab tugasnya apa. Misalnya jawaban 1. Apa yang dimaksud larutan? Larutan adalah titik-titik ya. Kemudian kita pilih di sini, serahkan. Sorry, kita kembali ke sini. Kalau kita sudah jawab, kita serahkan ya. Ingat, kita harus klik serahkan. Jadi Amasi CBT telah menyerahkan tugas. Jadi tadi kita isi. Setelah kita isi, kita kembali ke tab ini. Kemudian di bawah sini ada serahkan. Jadi kita serahkan tugas kita. Ingat, perhatikan tenggat waktunya. Itu cara menyerahkan tugas. Kemudian saya juga telah membuat kuis ya. Jadi setiap yang telah kita serahkan itu akan ada laporannya di sini. Diserahkan. Tadi cek kehadiran,
diserahkan. Kita sudah menyerahkan semuanya ya. Tugas sudah, kehadiran juga sudah kita serahkan. Selanjutnya di sini ada kuis. Kuis kita klik langsung di bagian sini, boleh di sini juga boleh, terserah. Kita klik ini. Nah, kebetulan saya membuatnya dengan menggunakan Google Form. Jadi kuis 1 larutan. Kita klik nama kita. Wajib diisi nama, NIS berapa, contoh ya. Kita kelas, misalnya kita tadi berada di 11D. Kita pilih 11D, baru berikutnya. Saat pelarut disebut dengan apa? KKKK, misalnya ya. Saat terlarut dipilih disebut dengan apa? JJJJ. Ini contoh ya. Ini tutorial. Kemudian kita kirim. Jawaban ini harus kita kirim kepada guru kita. Oke, kalau sudah ini kirim, tanggapan dikirimkan dan tugas ditandai selesai. Kita kembali ke kelas kita. Itu sudah dikirimkan. Ya, itu sudah dikirim, ya. Ini kuis 1 sudah diserahkan. Jadi semua tugas kelas sudah kita serahkan ya. Kuis 1 sudah, tugas larutan sudah, cek kehadiran juga sudah. Jadi adik sekalian, kalau kita setiap mengerjakan apa yang diberikan oleh guru kita, jangan lupa untuk menyerahkan. Karena jika kita tidak serahkan, maka tugas kita tidak akan sampai ke guru kita. Nah, ke bawah saya lihat classroom saya. Ini adalah classroom saya. Saya masuk di kelas D. Saya melihat apakah sudah ada yang menyerahkan. Cek kehadiran. Nah, sudah diserahkan oleh 1 orang. Kuis larutan sudah diserahkan. Tugas larutan juga sudah diserahkan. Ya. Jadi seperti itu ya adik-adik ya. Jangan lupa untuk menyerahkan. Kalau kita tidak serahkan ya bisa fatal nanti. Kita menganggap sudah mengerjakan, lantas guru kita tidak bisa memeriksa karena kita tidak menyerahkannya. Oke, itu saja tutorial yang bisa saya berikan. Semoga adik-adik sekalian dapat memanfaatkannya dengan baik. Semoga kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya